Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Gimana kabarnya anak-anak Ustazah? Pada sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Bismillah. Kita mulai pembelajaran biologi hari ini ya. Pembelajaran biologi di semester genap. Insya Allah nanti bentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir tahun, ya kan? 4. Jadi dipersiapkan dirinya, insya Allah semuanya Allah mudahkan. Nah, Ustazah sangat apresiasi buat anak-anaknya Ustazah kelas 11A terutama karena Alhamdulillah selama semester kemarin hampir tidak ada yang mengecewakan. Jadi progresnya tetap sama seperti tatap muka, walaupun daring tetap semangat, tetap dikerjakan tugasnya. Ya. Dan Ustazah harapkan anak-anaknya Ustazah pas semester genap nanti tidak ada yang patah semangatnya walaupun daring. Kecewa nggak kalau kecewa nggak semester ini kita daring? Kok enggak? Enakan di rumah apa di sekolah? Eh, Masya Allah, jujur kali ya di rumah Zah. Ya, padahal Ustazah pengen ketemu sama kalian loh. Banyak loh perubahan yang terjadi di sekolah kita. Sekolah kita makin Masya Allah bentuknya. Nah, Ustazah harapkan kepada anak-anaknya Ustazah juga jangan patah semangat ya. Doakan semoga kita tetap cepat kembali normal. Jangan didoain tetap daring terus ya. Ini kayaknya doa-doa anak-anaknya Ustazah nih, makanya daring lagi nih. Ya, semoga kita tetap semangat terus karena bakalan mau naik kelas jadi senior nanti, paling senior. Udah selesai nanti semester ini, lanjut lagi kelas 12 menuju kelas yang lebih senior. Udah? Jadi kalau udah senior berarti sifatnya harus senior dong. Lebih dewasa, lebih kalem, tahu baik dan buruk, akhlaknya terpuji dan sebagainya. Ya kan? Oke, insya Allah anak-anaknya Ustazah mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Jadi kita masuk pembelajaran kemarin. Nah, kemarin kita udah bahas tentang sel jaringan. Ya kan? Sel jaringan, sel dan jaringan. Itu yang udah kompleks kita kerjakan dan kita bahas. Karena daring semester lalu, maka tidak semuanya terlampaui pembelajarannya. Kita masih ada utang bab 3 sama bab 4 di semester lalu kan? Sistem gerak pada manusia dan juga sistem peredaran darah. Ya kan, Nak? Iya. Nah, sementara semester genap kita masuk di sistem pencernaan makanan. Jadi hari ini kita langsung masuk ke sistem pencernaan makanan. Untuk bab 3 sama bab 4 itu anak-anaknya Ustazah harapkan studi literasi atau nanti Ustazah bakalan kasih catatannya Ustazah ke anaknya Ustazah tentang bab 3 dan bab 4. Jadi kalau udah studi literasi kan bakalan bingung tuh ya, baca buku ini itu. Nah, nanti Ustazah bantu dengan kasih catatannya Ustazah. Jadi tidak ada istilah susah, belum dipelajari gitu, nggak ada istilah gitu ya. Ya, Nak. Jadi hari ini kita langsung masuk ke sistem pencernaan. Kenapa? Karena Ustazah takutnya kalau kita teruskan yang semester lalu, kita nggak akan terkejar semester genapnya. Sementara anak-anaknya Ustazah mau menghadapi ujian akhir. Ya, Nak, karena ini gampang-gampang kok, karena semua sistem-sistemnya tinggal. Sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, pernapasan, semuanya sistem ini ada di tubuh kalian. Jadi nggak akan sulit. Jadi tinggal mengamati bagaimana kinerja tubuh Ananda sekalian. Sudah? Kita masuk ke bab 5. Silakan buka bukunya tentang sistem pencernaan makanan.
Oh iya, Ustazah ingatkan, Ustazah 90% akan memakai e-book sebagai acuan. Jadi kalau nanti ada beberapa hal yang tidak ada di e-book, kita cek buku kita masing-masing ya. Tetapi Ustazah sudah sepakat dengan Ustadz, kita akan memakai acuannya adalah e-book kita. Ya, e-booknya udah Ustazah bagikan, silakan dibuka e-booknya, atau mau dibuka bukunya juga sekarang nggak apa-apa. Pokoknya tentang sistem pencernaan makanan. Silakan dibuka nak bukunya tentang sistem pencernaan makanan. Oke. Nampak di situ sistem pencernaan makanan. Sebelum masuk ke sistem pencernaan makanan, Ustazah mau tanya dulu lah sama anak-anaknya Ustazah. Sebelum kita masuk ke sistemnya. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu makanan-makanannya terdiri dari bahan-bahan apa aja? Pernah kan dengar istilah 4 sehat 5 sempurna? Pernah dong? Pernah. 4 sehat 5 sempurna. Selama ini makannya udah 4 sehat 5 sempurna belum? Belum. Ada yang bilang gini, bisik-bisik, Indomie sama nasi Ustazah, keseringan Indomie sama nasi. Itu 4 sehat 5 sempurna enggak? Ustazah mau tanya dulu dong, 4 sehat 5 sempurna itu apa-apa saja? Yang 4 itu tambah 5, jadi 5 sempurna. Silakan anak yang Ustazah, yang enggak usah Ustazah tunjuk ya. Nah, silakan jawab aja, sebutkan namanya, dijawab. Silakan. Apa nak? 4 sehat 5 sempurna. Siapa itu? Nah, bukan itu loh nak. Maksudnya 4 sehat 5 sempurna itu apa aja di situ bahan-bahannya? Ah ya, naam, Haniah, Masya Allah, benar. Ayo coba sebutkan 4 sehat 5 sempurna itu harus apa aja yang ada di piring kamu? Harus ada apa aja? Kan ada 5 komponen ya. Serat. Iya, habis itu mineral sama vitamin hampir sama, disamain. Lemak. Naam. Ulangi Haniah nak, ulangi Haniah. Oke, karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat, dan juga mineral dan vitamin. Udah, yang 5 komponen ini. Kalau di satu piring, misalnya Ustazah jabarkan di satu piring itu ada karbonnya. Karbonnya itu bisa apa aja? Ada nasi, karbohidrat ya, nasi ya. Kemudian ada umbi-umbian, ada jagung, ada singkong, itu termasuk karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein. Coba sebutkan 5 protein. Anaknya Ustazah Hanifah. Hanifah nak, 5 protein nak. Oke boleh. Tapi susu itu ke mineral dan vitamin. 5 protein yang kamu makan, itu aja. Daging, habis itu ikan, habis itu telur, Masya Allah, habis itu kacang, Masya Allah, terus apalagi? Ikan teri nasi Ustazah, iya betul. Itu protein ya. Itu protein ya. Udah, itu 5 protein. Kemudian lemak, 5 lemak. Boleh lemak hewan, boleh lemak nabat, boleh lemak hewan, boleh lemak tumbuhan, lemak hewani atau lemak nabati, boleh. Sebutkan 3. Ata naifa, astagfirullahalazim katanya, astagfirullahalazim katanya. Ayo nak, sebutkan nak. 3 nak, lemak, 3. Nggak pernah diet ini, nggak tahu lemak apa aja.
Ayo coba sebutkan. Atta. Nak, jangan sembunyi di situ, nampak loh Ustazah. Sebutkan coba. Atta. Ayo, apa nak? Enggak tahu. Enggak pernah makan lemak. Tetelan gitu enggak pernah makan. Itu lemak ya. Oke, Ustazah sebutkan aja lemak nabati, lemak yang baik. Contohnya alpukat. Alpukat itu lemak nabati ya, lemak baik. Kemudian minyak, itu lemak ya. Apalagi? Oh, yang sebutkan Atta tadi, tetelan. Itu lemak ya. Udah, itu lemak. Kemudian serat. Coba sebutkan 5 macam serat. Atira. Atira, ayo nak, 5 serat. Boleh. Apalagi? Sayuran. Habis itu? Boleh. Enggak yang spesifik. Dari sayuran apa aja contohnya yang banyak serat? Tanyalah sama wortelnya. Wortel, boleh. Wortel, apalagi kangkung, bayam, banyak sekali ya, selada dan sebagainya. Rata-rata 90% sayur-sayuran itu mengandung banyak serat. Makanya ketika pencernaan kamu tersendat atau kamu susah atau lagi sembelit atau lagi diare dan sebagainya, itu biasanya mengobatinya lebih alaminya tidak nggak boleh langsung kamu ke obat-obatan drugstore ya. Maksudnya langsung ke obat-obatan yang ada di apotik, contoh Entrostop. Habis diare langsung minum Entrostop, nggak boleh ya. Karena sebenarnya tubuh kamu itu juga sedang dia memperbaiki dirinya yang sedang sakit. Nah caranya kalau kamu bantu dari luar, cara alaminya kamu makan banyak serat. Itu pengganti dari si obat tadi. Jadi kamu nggak usah langsung minum obat. Nah, kamu bisa ganti dengan banyak makan serat. Kenapa banyak makan serat? Diare itu pupuknya encer kan ya? Ya kan? Nah serat itu nak fungsinya adalah untuk membuat feses kamu itu lebih bentuknya atau lebih padat. Nah, itu dia serat fungsinya. Jadi ketika kamu banyak makan serat, insya Allah kamu pupuknya kembali normal, tidak diare lagi. Paham? Itu dia tentang serat. Oke, sekarang vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral banyak sekali, misalnya dari buah-buahan, dari susu, dari mana lagi? Yogurt dan sebagainya. Itu banyak sekali vitamin dan mineral. Itu dia 4 sehat, 5 sempurna. Nah, Rasulullah itu sangat menganjurkan makanan itu nak harus komposisinya. Rasulullah kan pernah bilang kayak gini ya. Ada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Iya kan? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Berarti kamu tidak boleh makan makanlah sebelum kamu lapar dan berhenti makan sebelum kamu kenyang. Paham? Berarti jangan sampai butong jinak ya, tahu kan arti butong jinak itu gimana? Udah penuh perutnya, isinya udah besar perutnya, baru dia tegeletak terpauk-pauk gitu ya kan. Nah, jangan ya. jadi berhentilah, maksudnya makan makanan itu jangan banyak porsinya tapi nutrisinya sedikit. Contoh yang banyak porsinya, nasi, mie, telur, ayam goreng. Makanan yang sering banget dimakan ya, nasi, indomie, ayam goreng, kentang goreng, sebagainya. Itu nutrisinya sangat sedikit. Sementara kalau kamu pintar, makanan yang harusnya kamu konsumsi itu adalah porsi sedikit tapi banyak nutrisi di situ. Paham? Contohnya, kamu atur makan kamu dengan karbohidratnya sekian, kemudian sayurannya dibanyakin, buahnya dibanyakin, kasih proteinnya satu jenis dan sebagainya. Begitu. Ya nak?
Jadi inti dari kita mempelajari sistem pencernaan ini adalah kamu harus pintar mengatur tubuh kamu. Jadi ketika kamu pintar mengatur makan kamu, maka sistem pencernaan kamu tidak akan terganggu. Paham? Kuncinya adalah mengatur pola makan, mengatur makan kamu. Kalau makan kamu benar, makan kamu bagus, sistem pencernaan kamu tidak akan terganggu apapun itu. Paham? Oke, kita langsung masuk ke sistem pencernaan. Silakan dibuka bukunya. Oke, sistem pencernaan kalau pada kita itu ada berbagai macam organ yang terdapat di sistem pencernaan. Ada mulut, ada kerongkongan, dan nanti sebagainya kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu ke zat-zat makanan yang sudah Ustazah tanya tadi. Zat-zat makanan itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada lemak, kemudian ada vitamin, dan juga ada mineral. Nah, di vitamin itu, ini kurangnya di vitamin itu nanti ada serat ya nak. Serat itu sangat penting juga untuk makanan. Oke, nah untuk karbohidrat, lihat bukunya yang karbohidrat, lihat bukunya. Nah, karbohidrat yang perlu kamu garis bawahi di sini adalah pembagian karbohidrat. Pembagian karbohidrat itu terbagi atas 3 macam. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, cara mudah mengingatnya, perhatikan, cara mudah mengingatnya, mono itu artinya 1. Sakarida itu artinya gula. Udah, gula atau karbohidrat. Berarti monosakarida adalah karbohidrat dengan 1 susunan gula paling sederhana. Atau kalau di buku, monosakarida adalah karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana atau 1 ikatan dia. Contoh, glukosa, fruktosa, galaktosa. Udah? Jadi di garis bawah itu ya nak, monosakarida adalah 1 jenis karbohidrat atau 1 molekul karbohidrat. Udah? Terbagi 3, monosakarida itu terbagi 3, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Udah? Nampak? Oke, kita lanjut. Disakarida. Di itu artinya 2. Sakarida itu artinya karbohidrat. Berarti disakarida adalah 2 molekul karbohidrat atau dalam istilahnya 2 molekul monosakarida. Karena monosakarida itu tadi 1, berarti disakarida adalah monosakarida ditambah monosakarida. Paham? Oke. Ustazah ulangi, monosakarida tadi adalah karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana atau 1 molekul monosakarida atau 1 molekul karbohidrat paling sederhana. Nah, monosakarida terbagi atas 3, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Udah nampak? Nah, disakarida adalah 2 monosakarida. Berarti monosakarida ditambah monosakarida hasilnya adalah disakarida. Nampak? Oke. Disakarida itu terbagi atas 3. Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Sudah? Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Sudah? Kemudian yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida itu adalah karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang sangat kompleks. Maksudnya polisakarida itu adalah dia tersusun atas banyak sekali monosakarida. Sudah? Lebih dari 3. Kalau tadi monosakarida itu adalah karbohidrat paling sederhana atau 1 molekul. Nah, disakarida itu kan 2 molekul monosakarida. Nah, polisakarida adalah banyak monosakarida. Paham? Sudah? Paham? Coba ulangi yang Ustazah bilang. Rahadatul Aishi. Apa itu nak? Monosakarida, disakarida, polisakarida.
Oke, disakarida. Nah, Masya Allah. Yang ketiga, polisakarida. Iya, lebih dari 3 gula sederhana atau 3 monosakarida. Udah? Nah, yang perlu kamu hafal di situ adalah yang pertama pengertiannya, yang kedua pembagiannya. Monosakarida terbagi atas 3, apa aja tadi? Glukosa, lanjut, fruktosa, lalu galaktosa. Kemudian yang kedua disakarida terbagi atas 3 juga, apa aja? Sukrosa, maltosa, dan laktosa. Masya Allah. Yang ketiga polisakarida. Polisakarida itu tadi gula atau monosakarida yang banyak. Banyak monosakarida itu artinya polisakarida. Contohnya nasi, jagung, singkong, dan sebagainya. Jadi kalau ustazah tanya, 1 butir nasi itu termasuk polisakarida kah, monosakarida kah, atau disakarida? Polisakarida, Masya Allah. Jadi jangan disepelekan ya nak, 1 butir nasi, 1 butir beras atau 1 butir nasi itu termasuk polisakarida loh. Dia termasuk banyak gula di dalam situ. Jadi kalau dibayangkan, monosakarida itu sangat kecil. Sudah? Jadi 1 butir nasi itu pun termasuk polisakarida. Jadi contoh polisakarida ada beras atau nanti jadi nasi, kemudian ada jagung, ada singkong, ada umbi-umbian yang lain, ada sagu dan sebagainya. Itu termasuk polisakarida. Udah? Kemudian protein, itu tadi untuk karbohidrat. Kita lanjut ke protein. Sudah, di dalam protein yang perlu kamu hafal adalah yang pertama, protein itu merupakan zat makanan yang mengandung 4 unsur. Ada karbon, CHON, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Sudah, kalau ada unsur-unsur kimia ini di dalam suatu molekul, maka dia termasuk protein. Paham? Yang perlu kamu hafal di protein, yang pertama, protein itu adalah makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, atau dihafalnya dengan CHON. Udah? Dan juga beberapa protein itu banyak juga yang mengandung unsur fosfor, itu tambahan aja ya, nggak usah dihafal. Tapi yang paling utama, yang namanya protein harus memiliki 4 molekul itu, 4 unsur. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nanti ada tambahannya, ada fosfor, belerang, kemudian ada besi, ada tembaga. Itu tambahan aja. Tapi yang perlu kamu hafal adalah ketika ketemu nih sama unsur CHON atau nanti suatu komposisi kimia yang ada di dalamnya CHON, berarti dia protein. Paham? Nah, kemudian protein atau unsur protein yang paling terkecil itu disebut dengan asam amino. Boleh dicatat? Silakan dicatat. Protein, unsur protein yang paling kecil, itu disebut dengan asam amino. Jadi 1 protein atau 1 molekul protein itu bisa aja nak tersusun atas ratusan asam amino. Paham? Oke, kemudian protein itu nanti bisa kamu baca di buku fungsi-fungsinya, ada sebagai sumber energi, sebagai pembangun, itu bisa dibaca di buku. Tapi itu tadi yang penting, harus diketahui. Udah? Kemudian nanti kita akan belajar tentang asam amino esensial dan asam amino non esensial, tapi ini nggak terlalu penting, cuma tinggal menghafal aja, di buku ada. Itu nanti yang akan ketika kelas 3 atau kelas 12 nanti baru kamu akan belajar tentang asam amino esensial dan asam amino non esensial. Udah? Itu dia. Kemudian
protein hewan dan protein nabati. Harus tahu perbedaannya. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah yang berasal dari tumbuhan. Contoh, bisa dicatat, protein hewani contohnya adalah ayam, ikan, telur, daging, dan sebagainya dari hewan. Nah, protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, kacang. Nah, itu dia contohnya. Udah? Itu dia protein hewani dan protein nabati. Kemudian lemak. Nah, yang ketiga adalah lemak. Lemak itu tersusun atas 5 unsur. Ada CHON, karbon, kemudian hidrogen, oksigen, fosfor atau fosfat, dan juga nitrogen. Itu dia lemak. Yang perlu kamu hafal di sini, lemak itu ada 2 jenis. Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Oke, itu dia untuk lemak. Ustazah, kecepatannya? Kecepatan nggak Ustazah nak? Terikuti kan? Nah, terikuti. Oke, kemudian vitamin. Kenapa ini cepat-cepat Ustazah? Karena ini bisa dibaca di buku nak. Biar kita bisa langsung nanti minggu depan masuk ke sistem pencernaan makanan. Nah, kemudian ada vitamin. Nah, vitamin itu ada yang organik dan ada yang non-organik. Vitamin terbagi 2, itu ada yang organik dan yang non-organik. Nah, vitamin ini nak, yang perlu kamu tahu, vitamin itu adalah pelengkap. Artinya unsur utama yang perlu kamu makan itu hanya 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, vitamin ini sebagai boosternya, sebagai pencepat. Nah, sebagai nutrisi yang penting juga walaupun komposisinya sangat sedikit yang perlu kamu butuhkan per hari. Udah? Di sini di buku, di e-book ada di situ vitamin B1, B2, B3, B6, B12 dan vitamin-vitamin yang lain. Kemudian ada sumbernya, ada fungsinya, ada kebutuhan perharinya. Bisa dilihat di sini, kebutuhan perharinya aja lihat. Vitamin B1 cuma 1,5 mg. Vitamin B2 cuma 1,8 mg. Udah? Jadi sangat sedikit sekali konsumsinya. Jadi dari sini aja bisa disimpulkan, ketika kamu diet, ada nih yang diet, tahu Ustazah itu ada yang diet di sini. Udah? Ketika kamu diet, kalau kamu makan apel aja tuh 1 harian, apel kan banyak vitaminnya ya. Kalau kamu cuma makan apel aja 1 harian, kamu bakalan oyong nak. Kenapa? Karena tubuh kamu yang paling utama itu membutuhkan 3 unsur tadi. Harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak. Jadi kalau kamu makan vitamin aja, nggak kamu makan karbohidrat, protein, dan lemak, kamu bakalan oyong. Karena nggak terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi harus ada. Gitu. Paham? Oke, jadi kalau ada yang di sini yang lagi berusaha menurunkan berat badan, harus pintar-pintar. Pintar-pintarnya maksud Ustazah, pintar-pintar mengatur pola makan. Kebutuhan nutrisi kamu harus kamu penuhi sebelum kamu melakukan perubahan pola makan tadi. Paham? Tapi kayaknya nggak ada yang diet di sini. Udah pada gemuk-gemuk mukanya selama daring, Ustazah lihat. Oke, itu ya dia ya nak. Jadi itu dia karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak. Nah, untuk mineral bisa kamu baca sendiri di buku, nggak usah saya jelaskan lagi karena mineral itu sebagai pelengkap. Tetapi ya nak, yang perlu kamu ketahui, vitamin dan mineral itu dan serat itu walaupun komposisi yang mau kamu makan cuma sedikit, tapi itu sangat penting di tubuh kamu. Kalau itu nggak kamu konsumsi, kamu juga nggak bakalan nggak lengkap gitu rasanya, nggak lengkap, kemudian tidak terpenuhi nutrisinya. Jadi jangan disepelekan ya, walaupun komposisi yang perlu kamu konsumsi itu cuma sedikit. Paham nak? Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, kuisnya tidak ada. Untuk hari ini kuisnya tidak ada. Tidak ada kuis yang akan Ustazah kasih hari ini, tetapi Ustazah harapkan anak-anaknya Ustazah dibaca bukunya, karena kita minggu depan akan masuk tentang proses sistem pencernaan makanan.
dibaca dari mulut, kerongkongan, masuk ke lambung, usus rektum sampai keluar. Oke, dibaca karena sebelum masuk bakalan Ustazah tanya. Paham nak? Oke, nah bagi anak-anaknya Ustazah yang belum memberikan keterangan hadir di kolom chat, silakan diberikan biar Ustazah tahu anak-anaknya Ustazah pada hadir semua. Jangan ada yang lupa untuk memberikan keterangan hadir di kolom chat. Udah nak, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam nak. Jangan lupa ya untuk dipelajari tentang sistem pencernaan makanannya. Maksudnya adalah organ-organnya dari mulut, kerongkongan dan sebagainya. Nah, insya Allah ingatkan Ustazah ya, Ustazah ini mudah kali lupa. Ingatkan Ustazah untuk Ustazah minta dong catatan yang bab yang kemarin. Nah, atau minta catatan tentang sistem pencernaan juga boleh. Ustazah banyak catatan tentang sistem-sistem ini. Udah ya nak, itu aja mungkin pembacaan kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.